Selamat pagi. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan sesi diskusi mengenai algoritma insertion sort. Untuk yang pertama, dari definisi insertion sort dan algoritma sendiri, apakah dari teman-teman ada yang bisa membantu menjelaskan? Ya, saya bisa perkenalkan sebelumnya. Nama saya Iko Mangboyo Krisnayana, NIM 19150511045. Jadi sebelum saya masuk ke konsep algoritma insertion sort, maka saya akan jelaskan dulu definisi algoritma. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap. Lalu konsep algoritma insertion sort. Algoritma insertion sort merupakan algoritma yang efisien untuk mengurutkan angka yang mempunyai jumlah elemen sedikit. Metode ini bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Insertion sort bekerja seperti banyak orang yang sedang mengurutkan kartu di tangan. Itu penjelasan dari algoritmanya. Apakah udah jelas? Sudah, Mang. Terima kasih penjelasannya, Mang. Oke, terima kasih. Tapi saya di sini masih kebingungan dengan pseudocode dari algoritma insertion sort. Apakah ada yang bisa membantu menjelaskan pseudocode dari algoritma insertion sort? Baik, Mang. Saya akan membantu menjelaskan mengenai pseudocode dari algoritma insertion sort sendiri. Sebelumnya, izinkan saya untuk share melakukan terhadap pseudocode-nya. Baik, apa share screen saya telah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, sebelumnya Sudah. saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putuangga Permana Putra, NIM 19150510111. Jadi, pada share screen saya dapat dilihat algoritma dari insertion sort ini sendiri. Jadi, pada baris pertama, for J sama dengan 2 to N, maksudnya adalah untuk J indeks kedua hingga ke N, yang nantinya nilai tersebut adalah dari nilai dari indeks array ke T, nanti disisipkan ke variabel key, lalu di bawahnya nilai dari J sebelumnya, yaitu J kurang dari 1, nanti disisipkan nilainya ke I, ke variabel I. Nah, di bawahnya pada while I lebih dari 0, dan T indeks ke I lebih dari Q, lakukan penyisipan dari nilai T indeks ke I ke T indeks ke I setelahnya, atau I plus 1. Lalu, setelah itu, nilai dari I sebelumnya akan disisipkan ke I sekarang. Lakukan perulangan tersebut ketika I lebih dari 0 dan indeks T ke I lebih dari Q. Yang pertama dapat dilihat pada share screen saya, yaitu for J sama dengan 2 to N, itu maksudnya adalah untuk nilai J sama dengan 2, itu nilai indeks J, dari array T disisipkan nilainya ke Q, lalu nilai J sebelumnya, J kurang dari 1, disisipkan nilainya ke variabel I. Nanti ketika pada baris selanjutnya, while I lebih dari 0 dan T indeks ke I lebih dari nilai Q, lakukan penyisipan nilai T indeks I yang sekarang ke T indeks I selanjutnya, lalu nilai dari I sebelumnya disisipkan ke I yang sekarang. Lakukan perulangan tersebut sampai I lebih dari 0 dan indeks T ke I lebih dari Q. Lalu nanti sisipkan nilai Q tersebut ke nilai T indeks selanjutnya, atau T indeks I plus 1. Perulangan selesai. Untuk dapat mengetahui seberapa efisien suatu algoritma, dipakai teori kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu terdiri dari best case, worst case, dan average case, yang merupakan hal paling penting untuk mengukur
efisiensi dari suatu algoritma. Lalu untuk kondisi worst case, algoritma insertion sort ini sendiri membutuhkan waktu yang paling cepat pada masalah sorting untuk input data n yang lumayan kecil nilainya, yaitu n kurang dari 1000. Sementara untuk data input n yang nilainya besar, algoritma insertion sort ini tidak efisien pada kondisi worst case. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang dapat membantu saya menjelaskan mengenai permasalahan realnya. Baik, di sini mungkin saya bisa membantu Angga mengenai real dari algoritma insertion sort. Oke, yang pertama mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Hadi. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komang Marja Edi Surya, NIM 19 15 05 10 88. Oke, langsung saja. Nyambung penjelasan dari Angga tadi, mungkin teman-teman masih merasa kebingungan tentang algoritma insertion sort. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh real dari algoritma insertion sort, yaitu pengurutan dari kartu remi. Nah, seperti bisa dilihat seperti di share screen, terdapat 6 buah kartu yang tersusun secara acak. Nah, bisa dilihat bagian biru atau 2 kartu remi pertama sekarang dalam keadaan turut secara relatif. Berikutnya, kita perlu menyisipkan kartu ketiga, yaitu 2 keriting ke dalam bagian biru, sehingga setelah penyisipan tersebut, bagian biru tetap dalam keadaan turut secara relatif. Pertama, kita ambil kartu ketiga, dalam hal ini 2 keriting, kemudian kita geser kartu keriting dan 3 keriting, sehingga ada ruang untuk disisipi kartu ketiga. Nah, kemudian siapkan kartu ketiga, yaitu 2 keriting, ke posisi yang tepat. Nah, bisa dilihat sekarang 3 kartu pertama sudah dalam keadaan terurut secara relatif. Untuk proses selanjutnya, teman-teman bisa mengulangi proses tersebut sampai semua kartu terurut. Bisa dilihat 5 keriting kita ambil, kemudian kita geser sampai semua terurut. Oke, bisa dilihat sekarang semua kartu sudah dalam keadaan terurut. Mungkin teman-teman sekarang yang awalnya belum memahami isi code dari algoritma insertion sort, sekarang mungkin lebih sedikit memahami bagaimana cara kerja dari algoritma insertion sort. Nah, mungkin teman-teman masih merasa kebingungan bagaimana implementasi untuk programnya sendiri. Mungkin ada yang bisa membantu? Baik, berdasarkan penjelasan algoritma dari insertion sort yang dijelaskan tadi, saya akan mengimplementasikan bagaimana program ini ke dalam bahasa C. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Indrawardi Sanjaya dengan NIM 191505104 7.
Nah, berdasarkan konsep, algoritma, dan pseudocode yang teman-teman sekalian jelaskan tadi, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana implementasi insertion sort itu ke dalam bahasa C. Saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Jadi seperti biasa, dalam bahasa C, kita import library-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk struktur code-nya, jadi untuk block in mind ini, jadi program yang ada di dalam block in mind ini akan dieksekusi secara terurut. Kemudian kita deklarasikan tipe data untuk setiap variabelnya. Di sini untuk variabel i, n, value, dan position, tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian untuk code ini, bagian code ini merupakan inputan jumlah elemen. Jadi jumlah elemen ini menginterpretasikan panjang array-nya. Jadi inputan ini disimpan ke dalam variabel n. Kemudian kita deklarasikan array A dengan variabel A. Deklarasikan array struktur data array of integer dengan panjang array-nya adalah n. Kemudian inputan yang kedua yaitu adalah masukkan elemen array ke dalam array A. Di sini saya menggunakan konsep perulangan for, di mana indeksnya itu dimulai dari i0 hingga i kurang dari n. Elemen array yang diinputkan akan disimpan ke dalam array A dengan indeks i yang ditunjuk. Nah, kemudian ini merupakan output untuk daftar elemen array sebelum diurut. Jadi daftar elemen array pada array A. Sama di sini menggunakan perulangan for yang dimulai dari indeks i sama dengan 0 hingga i kurang dari n. Kemudian ini merupakan code untuk algoritma sorting insertion sort. Jadi di sini menggunakan dua konsep perulangan, yaitu for dan while. Jadi untuk for ini dimulai dari i sama dengan 1, yang mengindikasikan bahwa indeksnya itu dimulai dari indeks kedua hingga i kurang dari n. Kemudian untuk elemen array A dengan indeks i yang ditunjuk akan disimpan ke variabel value. Kemudian nilai i yang ditunjuk akan disimpan ke dalam variabel position. Selanjutnya masuk ke perulangan while, di mana kondisionalnya itu adalah position lebih besar dari 0 dan elemen array A dengan indeks position kurang dari 1, jadi indeks sebelumnya lebih besar dari value, maka elemen array position dengan indeks position min 1 akan disisipkan ke elemen array A dengan indeks position. Kemudian position akan diassign dengan nilai position min 1. Jadi perulangan while ini akan terus diulang selama kondisional ini bernilai true. Selanjutnya keluar dari perulangan while, maka nilai value akan disisipkan ke elemen array A dengan indeks position yang ditunjuk. Selanjutnya ini merupakan code untuk output daftar elemen array A yang telah diurut. Jadi di sini sama seperti output sebelum diurut, menggunakan perulangan for yang dimulai dari indeks i sama dengan 0 hingga indeks i kurang dari n. Kemudian balikkan nilai 0. Jadi untuk
memperjelas, kita coba run programnya. Nah, jadi untuk input dan outputnya, di sini saya akan asumsikan sebagai permasalahan yang diangkat Adi tadi. Jadi permasalahan mengenai pengurutan kartu remi. Misalkan untuk input yang pertama yaitu adalah masukkan jumlah elemen. Di sini kita asumsikan sebagai jumlah kartu remi yang diambil. Misalkan 6 kartu. Kemudian inputan yang kedua yaitu adalah masukkan elemen array. Di sini kita asumsikan sebagai nilai kartu yang diambil. Misalnya ini kartunya secara teracak 4, 3, kemudian 5. Kita asumsikan A sebagai 1, 2, dan 6. Nah, jadi ini merupakan output dari program ini. Jadi output yang pertama itu adalah daftar elemen array sebelum diurut atau daftar nilai kartu yang sebelum diurut. Kemudian setelah melakukan insertion sort, ini merupakan daftar elemen array setelah diurut atau daftar kartu setelah diurut. Mungkin demikian untuk implementasi insertion sort ke dalam program C. Saya kembalikan ke teman-teman. Apakah sudah jelas? Mas Indra, terima kasih atas penjelasannya tadi. Penjelasan teman-teman semua. Terima kasih atas semua penjelasan yang tadi telah teman-teman jelaskan. Cukup jelas dan mudah dipahami. Untuk itu, implementasi program tadi membawa kita kepada akhir dari sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman.